Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Ya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini edisi Ramadan ya, pakai salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. Ya, hari ini akhirnya kita syuting lagi di bulan puasa, di bulan Ramadan yang berkah. Semoga para pendengar sedang dalam kondisi yang sehat, tenang, amin ya semuanya. Amin. Nah, hari ini ngomong-ngomong soal tenang, sejuk. Nah, ini mirip-mirip dengan semoga ini adalah harapan bersama ya dari kita warga Jakarta terhadap udara Jakarta. Dulu tuh sempat ada rame foto pagi-pagi di Kemayoran itu foto dari Jakarta itu kelihatan gunungnya. Nah, itu kita warga Jakarta kan adalah harapan bersama tuh Pak, Bapak Ibu semuanya untuk lebih sejuk lagi. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama yang menjaga kesejukan ini, yang menjaga kualitas udara sama teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup. Betul Pak, Bapak Ibu? Betul, Mas. Yang pertama ada Pak Yosi, betul? Betul. Pak Yosi dan Bu Rahma. Ya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Pak. Bapak Yosi, Iya. apa jabatannya, Bu Rahma jabatannya seperti apa? Masih. Iya, terima kasih Mas. Nama saya Yusiono Anwar Supalal. Saya selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Oke. Lanjut, Bu Rahma. Iya, saya Rahmawati. Saya saat ini menjabat sebagai subkoordinator urusan pemantauan kualitas lingkungan di DLH. Oke. Ini berarti kalau saya langsung ke nama judulnya nih. Tugas fungsinya itu apa tuh, Bu? Iya, kalau di Dinas Lingkungan Hidup dan kami di bidang pengendalian dampak lingkungan adalah bagaimana kita DLH bisa mengendalikan pencemaran yang terjadi di Jakarta. Oke. Di mana salah satunya kita ketahui bahwa udara merupakan salah satu isu pencemaran di Jakarta. Jadi itu wajib untuk dikendalikan. Oke. Berarti itu dampak lingkungan berarti nggak cuma udara doang ya? Berarti semua pengendalian dampak terkait lingkungan hidup ya berarti Iya, di Jakarta. termasuk Oke. air. Oke. Ini Bapak agak avatar ya. Mengendalikan berbagai elemen ya, air, udara dan segala macam. Oke. Iya, Oke, iya. tapi kalau berarti Dinas LH selain tadi ya ada dampak lingkungan, ada apa lagi sih Pak? Selain mungkin kita agak Iya. sedikit geser dulu ke umumnya dulu. Secara umum kita itu punya ada yang pertama itu perencanaan, Mas. Jadi Oke. Dinas Lingkungan Hidup itu memiliki satu tupoksi atau satu tugas itu ya untuk merencanakan bagaimana kita bisa melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi Perencanaan itu ya. secara dalam konteks perencanaannya. Karena kenapa kita perlu perencanaan? Karena mau nggak mau kita harus mengetahui beberapa komponen yang nanti akan mempengaruhi ya Oh ya. kualitas benar ya. lingkungan yang ada di Benar. DKI Jakarta. Sehingga ini yang perlu kita rencanakan bagaimana upaya kita mengendalikan. Kemudian yang kedua pastinya pengendaliannya sendiri. Jadi pengendalian ini seperti yang tadi saya sampaikan, pengendalian itu ada pengendalian udara, bagaimana untuk mengendalikan pencemaran udara gitu ya, itu termasuk. Dan kemudian tidak luput juga adalah melakukan pengawasan Oke. dan penegakan hukumnya. Oke. Jadi ada perencanaan, pengendalian dan penegakan hukum itu Iya, berarti ya? penegakan hukumnya. Jadi pengawasan ini kita awasi kegiatan-kegiatan usaha seperti manufaktur, Oke. industri gitu ya yang mengeluarkan emisi gitu. Itu kita awasin dan apabila itu dia melanggar ketentuan yang ada, kita bisa berikan sanksi. Oke. Jadi itu secara umumnya ya bagaimana kita melakukan pengelolaan. Oke, siap. Nah, nyambung nih Pak. Ini kan udah ada kalau ngomongin tadi ya spesifik kita ngomongin udara dari Pak Yosi dan Bu Rahma. Saya teringat dengan Ingup gitu dari Pak Gubernur gitu, Pak Anies Baswedan. Ada arahan untuk lupa saya, ada beberapa poin tuh ya. Banyak lah pokoknya poin-poin gitu terkait bagaimana sih menjaga kualitas udara gitu supaya udara di Jakarta lebih bersih. Nah, mungkin gambaran besarnya itu seperti apa sih Pak arahan dari Pak Gub itu terkait udara bersih di Jakarta? Iya, betul. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi ini adalah komitmen. Kalau kami melihat sebagai jajaran di Pemprov DKI Jakarta, ini adalah komitmen dari pimpinan sampai ke jajarannya. Untuk apa? Untuk mengendalikan kualitas udara ini. Dalam bentuk itu dituangkan dalam Instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 ya, tentang pengendalian kualitas udara. Isinya apa?
Isinya ini yang Nggak harus semuanya Pak, kira-kira aja lah kira-kira. isinya apa ini? Jadi isinya itu ada 7 inisiatif Mas. Oke. Jadi 7 inisiatif ini yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan kualitas udara yang ada di DKI Jakarta Oke. ini. Jadi 7 inisiatif itu contohnya adalah bagaimana kita bisa menata transportasi massal. Oh, oke. Yang Transportasi tadinya umum. itu ya kita tahu ya bagaimana mengeluarkan emisinya itu mulai ditata, mulai permajaan transportasi Oke. massal. Udah nggak ada ya Metro Mini yang tua-tua itu ya? Yang ini itu udah ditata itu Iya, sehingga ini meminimalkan Betul. emisi yang dikeluarkan. Kemudian sarana prasarananya. Jadi sarana prasarana itu contohnya bagaimana kita bisa memfasilitasi pejalan kaki dengan nyaman. Oke. Pengendara Nyambung ya. sepeda dengan Betul. nyaman gitu ya. Artinya ini ada satu konteks yang akan beralih ya dari penggunaan BBM yang itu BBM. dibakar mengeluarkan emisi. Udah mahal juga sekarang ya. Itu dia. Itu mungkin ada trik Apa gitu lagi? supaya udah bersih ya. Nah, mahal. intinya bagaimana kita bisa beralih moda ya untuk Betul. sesuatu yang kita bisa jangkau Betul. gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian kita juga ada uji emisi juga. Oke. Bagaimana kita kalau untuk yang menggunakan bahan bakar minyak kita lakukan uji emisi Hmm. untuk mengendalikan Anda harus segini loh emisi yang harus Oke. dikeluarkan gitu ya. Dan juga tidak luput adanya RTH juga. Bagaimana Oh, RTH penghijauan yang ada di Jakarta Di ini Jakarta. terus ditingkatkan. Dan bagaimana juga kita melihat offsetting. Offsetting itu gini, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita pada saat kita mengeluarkan emisi dan bagaimana kita melakukan reduksi dari emisi itu. Oke. Jadi keseimbangan inilah yang kita perlu jaga seperti itu. Jadi itu highlight dari instruksi Secara gubernur. umumnya. Oke. Betul. Nah, menarik nih. Tadi Pak Yosi udah kasih gambaran secara besar ya, secara umum terkait ingupnya, terkait arahan dari Pak Gub soal kualitas udara bersih. Mungkin nyambung ke Bu Rahma nih yang ya mungkin bisa lebih teknis lah aja. Kira-kira tadi Bu Rahma, saya tertarik nih soal apa namanya, kan ada beberapa tuh tadi yang disebutin Pak Yosi ada 7 gitu kan. Ada yang soal kendaraan umum, ada yang cuma jalan kaki, ada yang uji emisi dan segala macam. Sebenarnya dari Dinas LH sendiri apa aja sih yang udah diturunkan gitu dari arahan itu dan dikerjakan gitu sejauh ini ya sampai saat ini apa aja yang udah dikerjakan gitu? Iya, kalau menindaklanjuti yang Insgub sih memang lebih ke tupoksi DLH. Salah satunya kalau di Insgub itu melakukan uji emisi. Oke. Oh, yang sempat rame itu ya, Bu? Iya. Ngantri-ngantri, Bu. Ngantri kemudian Saya ditentang. ngantri nggak dapat, Bu. Ditentang gitu kan. Tapi tadi tujuannya memang untuk mereduksi gimana kita punya masing-masing orang punya tanggung jawab lah ya. Betul. Udah pakai kendaraan pribadi dari luar kota pula gitu kan banyak kan gitu ya, terus berbondong-bondong ke Jakarta ataupun masyarakat Jakarta sendiri gitu yang platnya B gitu. Ya kita pakai kendaraan ya kita rawat lah gitu ya, kita rawat dan kita memastikan diri kita gitu ya, mobil kita bahwa sudah memenuhi sehingga itu tidak menambah beban pencemaran di Jakarta sehingga kualitasnya paling enggak kita jaga tetap gitulah ya, bukan makin meningkat gitu dengan uji emisi. Nah, ini yang kita galakan gitu dan itu tugas kita. Kemudian di sana apa yang kita lakukan, kita membina bengkel-bengkel ya untuk menjadi bengkel pelaksana uji emisi begitu ya. Betul. Yang banyak masyarakat bisa makin banyak bengkelnya ya, masyarakat bisa jadi nggak ngumpul di satu tempat ya, bisa milih lebih mau kemana nih gitu yang lebih terdekat dengan lokasi mereka lah begitu. Itu yang kita upayakan untuk meningkatkan kualitas udara kalau dari segi Insgub tadi sih ya. Oke, siap. Oke, nyambung lagi Bu. Kan kita ngomongin soal kualitas udara nih, definisinya mungkin akan beda-beda. Sebenarnya apa sih yang apakah udara bersih itu saya bisa ngelihat Gunung Gede, Gunung Pangrango itu udara bersih gitu. Apakah itu indikator yang pas gitu untuk menyatakan bahwa ini di Jakarta udaranya udah bersih loh gitu. Apa sih sebenarnya indikatornya, Bu? Sebetulnya kalau memang kalau kasat mata orang awam akan melihat seperti itu ya. Ketika ada asap aja ya. Wah, itu tuh pasti
ada pencemaran tuh. Iya, betul. Ada bus begitu ya mengeluarkan yang dulu kan iya, Metro Mini tebal-tebal begitu ya. tebal. Langsung ini gitu. Nah, secara internasional sebetulnya ada yang namanya indeks kualitas udara begitu ya, indeks pencemaran. Nah, secara internasional ininya adalah EQ ya, IQI gitu ya. Tapi kalau di kita bilangnya ISPU, indeks standar pencemar udara. Nah, di sana indeks itu ketika nilainya 0 sampai 50 baik, baru itu dikatakan bahwa kualitasnya itu baik tadi atau sehat ya. Sehat begitu. Karena di sana memang angka tersebut sudah dinyatakan bahwa itu tidak mengganggu kesehatan manusia, binatang ataupun tumbuh-tumbuhan begitu. Nah, itu didapat dari kita melakukan pengukuran dan perhitungan gitu. Siap. Berarti itu standarnya kalau di Indonesia itu adalah tadi ya, ISPU itu ya tadi. Ya, apa tadi Bu? Indeks standar pencemar udara. Ya. Nah, nyambung lagi nih Pak. Tapi kalau mungkin ke Pak Yosi lagi nih. Nah, kalau dari Pak Yosi sendiri kan, ini kan Pak Yosi bisa dibilang ngurusin kebijakan ya kan, mau nggak mau ada banyak ada banyak instansi lah, ada banyak pihak yang akhirnya dalam tanda kutip nih berkecimpung dalam ngotorin udara Jakarta. Sebenarnya apa sih yang secara umum yang dari Dinas LH sendiri lakukan gitu secara kebijakan untuk mengatur tadi nih? Ini kan kita yang nyemarin udara tadi ya, mungkin bisa dijelasin juga nih kira-kira terbanyak tuh apa tuh? Ada mungkin ya pabrik lah atau apa namanya AC pun juga ya, pencemaran udara gitu kan. Terus misalkan mobil dan segala macam. Nah, itu mungkin kira-kira ada bisa dijelasin lah dari Dinas LH sendiri seperti apa sih Pak terhadap masing-masing faktor ini ya? Iya, memang kalau kita invent ya, artinya invent itu untuk mengetahui sumber pencemar udara di DKI Jakarta itu memang kita bagi beberapa kelompok, Mas. Jadi memang yang pertama itu katakanlah untuk parameter PM2,5. Apa itu parameter PM2,5 itu ya? Sebentar, PM2,5 itu apa dulu Mas? Itu dulu. PM2,5, makanya bukan kepanjangannya dulu, tapi kependekannya dulu gitu ya. Jadi PM2,5 itu adalah partikulat meter dengan ukuran 2,5 mikron atau lebih kecil. Artinya debu dengan ukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Itu yang disebut dengan PM2,5 ini gitu ya. Saya mulai ngerti itu nyambung. Kalau masker Pak, itu biasanya gitu ya. ada tulisannya tuh. Iya. Sekalian bisa menghindari itu. Jadi kenapa itu bahaya? Karena itu bisa masuk ke paru-paru. Jadi dengan ukuran sekecil itu bisa sampai ke paru-paru dan ini akan sangat mengganggu ke sistem pernapasan manusia gitu ya. Jadi ini dulu. Jadi kenapa saya contohkan itu? Jadi untuk PM2,5 itu 67% itu dihasilkan oleh sektor transportasi. Jadi ini satu hal yang patut kita garis bawahi ya buat kita bersama gitu ya. Kenapa kita harus merawat kendaraan, kita harus melakukan uji emisi. Karena 67% pencemaran udara yang dihasilkan di DKI Jakarta itu dari sektor transportasi. Bukan transportasi. Sektor transportasi. Artinya kalau kita nggak melakukan apa-apa, kita menggunakan sepeda motor, kita melakukan emisi, kita hirup sendiri gitu ya. Kita bawa mobil gitu ya, kita ngegas ngeluarin emisi, ntar kita hirup sendiri. Keren gitu. Naik motor sambil ngerokok Pak. Nah itu. Jadi depan belakang tuh ngeluarin emisinya. Jadi ini kenapa saya perlu garis bawahi tadi ya, bagaimana pentingnya kita melakukan suatu upaya ya. Jangan sampai terjadi ilustrasi yang seperti itu. Dan ini bagi semua warga Jakarta. Dan semua pemilik kendaraan apabila aware atau sadar bahwa saya harus melakukan apa sih untuk pencemaran udara, simpelnya saya bawa ke bengkel secara rutin aja deh. Ini Bapak sudah langsung ke pertanyaan terakhir Pak. Gitu ya. Berarti bagus nih buat para warga ya, uji emisi. Iya, contohnya seperti itu. Jadi ini ada satu hal yang kita bisa lakukan, jangan sampai kita lebih mengotori udara Jakarta. Jadi itu tadi ya mengenai komposisi. Kemudian memang ada dari sektor manufaktur, industri manufaktur, kemudian dari kegiatan usaha yang juga berdampak, dan juga dari rumah tangga juga. Itu rumah tangga bakar-bakar sampah tuh. Termasuk bakar sampah yang ada di halaman kita gitu ya. Itu termasuk itu. Itu Mas. Iya.
Nah itu Pak, jadi bahwa dari udara Jakarta nih jadi banyak ini ya, banyak faktor yang menyebabkan tadi kualitas udaranya memburuk gitu atau kurang baik gitu. Nah ini kira-kira apa ya, bisa dibilang apa sih yang dilakukan dari Dinas Health terkait pengawasan gitu kan soal itu gitu. Apa ya tadi udah satu dari contoh gitu, misalkan soal transportasi ya diharapkan para masyarakat untuk uji emisi gitu kan. Sebenarnya tapi menarik nih Pak, sebenarnya mungkin singkat nih cerita-cerita nih soal uji emisi gimana nih progres yang sejauh ini sampai sekarang. Tadi Bu Rahma udah sempat bocorin tuh, udah ngajak-ngajak bengkel dan segala macam. Kira-kira apalagi sih yang mungkin bisa diajak supaya masyarakat mau lebih uji emisi dan segala macam? Iya, berkaitan dengan uji emisi ini sesuatu yang menurut orang itu susah atau ribet gitu ya. Betul. Bisa jadi seperti itu. Saya dulu awal-awal gitu Pak, ngira ribet Pak. Kenapa? Antri soalnya Pak. Karena dari data yang ada di sistem uji emisi aja sekarang itu baru sekitar 500.000 kendaraan yang melakukan uji emisi dari sekitar 12 jutaan. Waduh. Jadi kelihatannya besar gitu ya. Iya. Tapi dari 12 jutaan itu jadi kecil gitu ya. Iya. Jadi PR dan 12 ini juta berarti lebih banyak dari orangnya ya Pak. iya. Benar ya. Jadi benar. 10 jutaan, 11 juta kan ya warga Jakarta ya. Jadi ini yang menjadikan tadi ya kita melihat bahwa ada sesuatu yang masih masyarakat tuh enggan untuk melakukan itu. Padahal kalau kita punya kendaraan itu pada saat kita servis ya, itu sebenarnya mereka sudah include itu. Kalau mereka mau gitu ya. Iya. Udah include di bengkel-bengkel kita hampir 400 yang rawat-rawat resmi ya, bengkel-bengkel resmi ya. Yang ini udah hampir 400 tempat di Jakarta ini yang mampu melakukan itu. Artinya ini satu upaya ya atau suatu hal gitu ya, masyarakat juga perlu aware. Dan tadi ya progresnya kita sudah menyiapkan dari Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan bengkel-bengkel yang ada, dengan perusahaan otomotif yang ada. Kita sudah ada hampir 400 bengkel yang masyarakat bisa gunakan untuk uji emisi ini. Siap. Jadi artinya dengan jumlah yang masih sedikit ya. 500.000 Pak. Ini yang dari jadi 12 juta. 500.000-nya sih gede ya, cuma dari 12 jutanya. Itu yang jadi itu yang masih kita perlu effort lebih gitu. Oke, siap. Balik ke Bu Rahma lagi. Tadi kan udah kita bahas soal uji emisi Bu. Tadi kan ada faktor-faktor lain nih. Tadi yang disebutin Pak Yosi, ada manufaktur gitu, industri gitu kan, ada rumah tangga. Nah ini mungkin rumah tangga, mungkin kalau ada kalau mau ngelapor kemana gitu, mungkin bisa dijelasin Bu yang teknis-teknis nih kan ada kalau pengawasan terhadap masing-masing faktor tadi selain yang kendaraan, selain yang industri, rumah tangga dan segala macam itu seperti apa? Sebetulnya di Pemprov kan ada itu ya CRM ya. Ya maksudnya sebetulnya pembakaran secara terbuka itu kan dilarang. Ya ada aturannya bahwa tidak diperbolehkan lah gitu ya. Nah itu ketika masyarakat melihat itu mengetahui di lingkungannya ada pembakaran sampah secara terbuka, itu bisa melalui CRM. Sehingga nanti dari unit kita, dari DLH itu bisa langsung juga ke teman-teman wilayah ya, yang lebih dekat lagi dengan lokasi itu langsung melakukan penanganan gitu. Dan yang pasti langsung dihentikan ya pembakaran itu gitu. Itu kalau dari pokoknya teman-teman atau masyarakat itu bisa melakukan pengaduan lah ya terhadap kualitas ketika melihat terjadi sesuatu bisa lah ya. Bisa via Jaki ya. Nah betul, salah satunya dengan Jaki juga ya. Nah itu harapannya sih ya makin sedikit ya yang melakukan pelanggaran gitu. Termasuk juga ketika melihat di industri mungkin ya. Kan dengan kondisi mungkin sumber daya manusia kita juga terbatas kan, nggak mungkin kita tiap hari ngeliatin satu pabrik semua pabrik gitu, sehingga memang partisipasi masyarakat tadi untuk menjaga itu ya dengan melihat itu melaporkan lah gitu, sehingga kami bisa langsung ke lapangan begitu. Oke, tapi menarik nih Bu. Kondisinya kalau di Jakarta tuh ada berapa kawasan industri nggak sih? Maksudnya ada berapa pabrik, total pabrik mungkin dari Bapak Ibu kira-kira ada berapa ya? Dan itu mungkin berarti ada konsultasi gitu, ada semacam pengendalian dan segala macam berarti Ibu dari itu ya. Kalau terkait industri-industri itu? Iya. Untuk sebenarnya bukan hanya industri saja Mas yang kita lakukan pengawasan ya.
Jadi kegiatan usaha yang memiliki izin lingkungan, contohnya. Oke. Ini Contohnya apa tuh, Bu? Banyak. Jadi yang memiliki izin lingkungan itu contohnya ya seperti manufaktur, Oke. industri, kemudian bisa perhotelan, kemudian bisa usaha Itu perlu ada perkantoran, izin seperti lingkungan itu terkait ada izin pencemaran udaranya lingkungan. juga ya berarti ya? Termasuk di dalamnya itu adalah pencemaran udara. Oke. Kenapa? Kenapa ada gitu? Karena ada genset. Oh, Salah satunya. oke. Salah satunya itu genset yang kita Iya, perlu iya, iya, awasin kan juga solar gitu ya. ya. Benar. Jadi di Jakarta itu yang kami data itu sekitar 2.000-an Oke. kegiatan usaha ya, Oke. bukan hanya industri, Bukan industri aja, manufaktur iya, betul. saja gitu ya. Oke. Tapi tadi dari semua bentuk kegiatan usaha yang Nah itu mungkin menarik nih Pak. Saya agak sedikit tarik lebih luas gitu. Sebenarnya kalau kegiatan usaha di Jakarta untuk dapat izin lingkungan tuh apa aja sih Pak yang dilihat tuh kira-kira? Iya, izin lingkungan itu adalah nomenklatur yang sebenarnya bukan mengizinkan gitu ya, sebagai ini, tapi lebih kepada kewajiban dan hak Oke. dari satu kegiatan usaha. usaha untuk bisa berperan dalam lingkungan. Oke. Contohnya bagaimana kewajiban dia melakukan pengelolaan kualitas udara contohnya. Dan kemudian bagaimana kewajiban dia mengelola air limbahnya. Oh iya. Seperti itu. Limbah, benar kan takutnya dibuang asal aja gitu nggak Betul, diatur. betul. Dan juga mengatur hak di mana dia itu boleh membuang ke lingkungan. Itu ada hak juga di seperti itu, seperti pengelolaan sampah ya. Oke, iya sampah kan gitu. Termasuk di situ. Dia punya hak untuk kalau sampahnya diambil berarti kan sama. Dia punya bekerja sama. Kalau oke. kegiatan saya bekerja sama dengan kegiatan atau dengan Jasa. ya. Jasa Yang telah memiliki izin seperti itu. Jadi itu ya namanya izin lingkungan. Bagaimana dia itu memiliki kewajiban dan di balik kewajiban itu dia pun juga punya hak untuk mengelola lingkungan. Ini Bu Risma mau nambahin mungkin? Iya enggak komitmen dari kegiatan usaha juga gitu untuk melakukan pengelolaan gitu. Jadi selain kewajiban itu dikomitmenkan gitu loh. Bahwa, ya saya akan melakukan pengujian misalnya bahwa memastikan bahwa tadi kondisi sumber-sumber dari tempat dia itu sudah dalam batas ambangnya gitu, di bawah lah begitu ya, bukan melewati gitu. Itu yang diharapkan. Siap. Nanya lagi nih Bu, tadi kan udah sedikit dijelasin nih, mungkin pelanggaran-pelanggaran. Sebenarnya biasanya yang terjadi ya pelanggaran-pelanggaran di masing-masing tadi itu apa aja sih Bu? Biasanya bentuk-bentuk pelanggarannya yang terjadi terkait yang akhirnya mengotori udara Jakarta ini biasanya bentuknya tuh pelanggaran-pelanggaran seperti apa? Mungkin atau Pak Yosi kayaknya udah mau ngejawab nih. Oh, berang aja ya udah. Gimana maksudnya pelanggaran? Contohnya misalkan kalau kendaraan misalkan tadi secara ternyata di uji emisi ternyata melampaui batas ambang gitu, ambang batas gitu misalkan. Rumah tangga tadi contohnya pelanggaran sebenarnya tadi pelanggaran per tadi rumah tangga bakar sampah misalkan. Sebenarnya bentuk-bentuk paling banyak tuh apa sih? Apa aja biasanya? Kalau dari kegiatan usaha kan sebetulnya semua kita pakai baku mutu. Jadi ada standarnya. Ada standarnya gitu. Nah, standar itulah yang menjadi acuan. Jadi kalau genset berarti dia harus mengeluarkan seberapa banyak gitu ya diperbolehkan. Kalau udah lewat berarti pelanggaran. Betul. Itu yang namanya berarti mencemari lah. Itu yang kemudian diberikan sanksi sebetulnya gitu. Siap. Nah, kalau kita itu udah kalau tadi kan di sumber. Tapi kita lebih kalau di tupoksi kami sendiri ke lingkungannya. Jadi di lingkungan kita ukur juga gitu. Sebetulnya berapa sih konsentrasi di lingkungan. Kalau tadi konsentrasi yang emang dikeluarkan misalnya dari gensetnya, kemudian dari cerobong pabrik misalnya begitu. Itu langsung diukur di cerobongnya gitu. Nah, itu mereka harus memenuhi ambang batas berapa gitu. Baku mutunya berapa begitu. Nah, kita ukur lagi di lingkungan, sebetulnya di lingkungan ini seperti apa gitu. Apakah sudah memenuhi juga tadi yang Mas bilang baik enggak baiknya itu ya kita ngukurnya di lingkungan itulah gitu. Oke. Nah, ini yang menarik ya bahwa kondisinya ya tadi Dinas LH sendiri sudah ada baku mutunya sendiri, udah standarnya sendiri gitu. Ketika pengawasan, wah nih udah dicek nih, melampaui nih, baru akhirnya kasih sanksi dan segala macam. Tapi gini Pak, nambah lagi. Kira-kira ada yang
dari tantangan terbesarnya nih Dinas LH dalam menjalankan ini kan mungkin akan ada apa ya semacam dalam tanda kutip nih ngelabui petugas lah atau perlawanan dan segala macam tantangannya ketika sebagai dari Dinas LH sendiri dalam menjalankan kerjaannya ini seperti apa sih Pak tantangan terbesarnya gitu kan mungkin ada dari petugas mungkin dulu ada curhatan atau segala macam gitu. Iya, memang tantangan tuh di mana-mana sangat ada ya, bukan hanya di kami aja gitu ya. Contohnya gini Mas, pada saat kita melakukan pengawasan untuk cerobong, contohnya cerobong, dan kita melakukan itu secara periodik. Awalnya. Pada saat kita melakukan pengawasan secara periodik, mereka bisa melakukan pengaturan di sana dulu. Jadi pada saat kami datang, bagus gitu ya, bagus gitu ya. Jadi bagus, ini kok bagus terus gitu ya. Bagus terus, ada curiga gitu. Sehingga ini yang mendasari jadi dengan beberapa hal yang salah satunya seperti itu, kemudian kita lakukan bahwa untuk pengawasan itu kita lakukan secara random. Acak. Jadi jangan ngasih tahu ya kalau mau datang gitu kan, nanti diatur duluan. Gitu. Meskipun kadang ya tantangan baru lagi ada yang harus nunggu pimpinan dulu, yang harus nih Bapak nunggu sampai 1-2 jam kan lumayan itu Mas. Jadi kalau pas lagi sidak gitu, tapi tunggu dulu. Iya, bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada hal-hal tantangan lagi seperti itu. Tapi karena itu merupakan satu tugas dalam arti untuk kita bisa mengetahui real di lapangan ya tetap kita laksanakan dengan hasil yang harapannya bisa lebih optimal ya ke depannya. Siap. Satunya seperti itu. Ini menarik nih. Jadi bahwa ya ini kan sidak-sidak di lapangan tuh kadang ada banyak tantangan tersendiri dan segala macam ya. Oke. Terakhir nih Pak, penutup lah dari obrolan kita yang soal ya mau nggak mau saya sebagai warga Jakarta juga pengen gitu udara Jakarta lebih bagus dan lebih baik dan segala macam. Kira-kira tadi dari Dinas LH sendiri atau mungkin ke masyarakat juga kira-kira harapannya seperti apa dari Pak Yosi dan Bu Rahma seperti apa? Silakan. Iya, kalau kita tanya kepada warga DKI ingin udara kita bersih atau tidak, pasti jawabnya ingin. Ingin. Saya tahu arahnya ini kayaknya. Ya Pak. Pada saat menjawab pertanyaan yang kedua, udah mulai bingung. mau nggak gitu merubah diri gitu kan? Iya. Mau nggak berubah gitu? Jadi artinya kalau kita ingin udara Jakarta kita bersih, artinya kita juga seharusnya tahu gitu ya apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan kapasitas kita, dengan sesuatu yang kita bisa lakukan gitu ya di rumah, tidak membakar sampah di halaman rumah. Ya, itu kan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menjaga. Anda warga ini jangan bakar sampah lagi. Nah, gitu contohnya seperti itu, dan uji emisi dan seterusnya lah. Artinya ini yang pertanyaan kedua ini yang juga perlu kita renungkan ya. Artinya kalau kita ingin sesuatu ya kita harus berusaha. Betul. Nggak ada yang ajaib di dunia ini. Tiba-tiba set di rumah jadi betul. Bisa. Demikian mungkin Mas. Dari Bu Rahma mungkin? Kalau dari saya mungkin kalau tadi keinginan mungkin kita kan punya data ya. Sebetulnya inginnya data itu juga bisa dimanfaatkan, ataupun memang kalau misalnya datanya kurang informatif begitu ya kami juga membuka sebetulnya ingin seinformatif apa sih masyarakat gitu, supaya kita bukan hanya ngukur-ngukur gitu ya tapi nggak dilihat sebetulnya tadi yang Mas bilang baik-baik tahu baik ya gimana mau tahu baik orang lihat data aja enggak gitu kan gitu. Nah mungkin ya tadi informasi itu yang kita sangat perlukan juga sih, maksudnya supaya masyarakat makin luas yang tahu sehingga tahu juga sebetulnya kondisi tadi ketika pengen sehat ya kita tahu lah bahwa saat ini sehat apa enggak nih, baik enggak gitu. Nah informasi perlu diperluas. Itu berarti gitu. Kalau mau lihat angka, nah ini menarik. Sebelum menutup nih, kalau mau tahu kualitas udara bisa dicek di mana ya? Yang pertama di Jaki. Di Jaki, Jaki ada tuh di bagian di link paling ujung tuh nanti bisa lihat lah Jak Ispu tuh satu, ya Jak Ispu. Kemudian yang kedua di website kita.
Oke. Di website kita, di website, kemudian di Open Data juga ada. Oke. Ini Jadi- saya lagi buka Expo. Ya, Cie. siap ya, buka langsung Mas. Nah, kelihatan tuh Ya, ya, berapa. ya. Ketika situ ada angkanya langsung Betul, tuh Mas betul, ya. ada angkanya. 50 kah, 80 kah. siap, Nah, siap. itu tadi ketika angkanya segitu udah ada keterangannya langsung sih. Oke, gitu. ini ada Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Betul. Jakarta Barat, Jakarta Iya, Timur, Jakarta Selatan. iya, Oke, itu, siap, Mas. siap, siap. Oke, terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya, Pak Yosi, Bu Rahma. Sama-sama. Menarik nih. Semoga ya tadi udara Jakarta bisa lebih bersih lagi, Amin, gitu kan. amin. Nggak tiap akhir pekan selalu ke puncak gitu demi cari udara bersih gitu kan ya. Semoga ya tadi jangan sampai kita mau doang kalau kata Pak Yosi tapi nggak mau berusaha gitu, nggak mau uji emisi, jangan bakar sampah dan segala macam. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.